khianat. Desa-desa menolak memberi makan, bahkan langit pun seperti murka. Di tengah malam yang dingin, Raja tua itu mulai berbicara dalam igawan. "Karda, Plaird, Sultan Agung, ayahku. Mereka semua datang. Membawa api," bisiknya sambil menoleh ke langit yang gelap. Air matanya menetes pelan, bukan karena sakit tubuh, melainkan karena luka batin yang tak bisa sembuh. Kadang ia menyebut nama-nama para ulama yang dibunuhnya dulu. Ki Juru Martani, Tumenggung Wiraguna. Mereka berdiri di pelataran istana menatapku dalam diam. Kenapa mereka diam? Rahmat menggenggam tangan ayahnya, menggigit bibir menahan tangis. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dulu dengan kejam menumpas perlawanan, menyiksa dan menggantung bangsawan hanya karena curiga. Tapi ia juga melihat sisi lain, betapa sepi dan sunyinya kursi raja. Betapa dalamnya ketakutan seorang penguasa mutlak yang tahu. Ia dikelilingi oleh senyuman palsu dan bisikan tajam. Amangkurat menarik napas terakhirnya menjelang fajar. Di detik-detik terakhir matanya bertemu mata anaknya. "Rahmat, aku salah, tapi aku juga benar. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri." Lalu Henning, nafas berhenti. Dunia kehilangan raja yang tak pernah benar-benar dicintai, tapi juga tak bisa diabaikan. Ia dimakamkan tanpa upacara kebesaran, tanpa dentang gamelan agung, tanpa rakyat yang menangis. Hanya sepi, hanya tanah, dan satu batu nisan tak bernama di tepi ladang. Babsir, warisan yang membelah. Raden Mas Rahmat kini bergelar Amangkurat kedua, memandang makam ayahnya tanpa air mata. Ia tahu beban yang diwariskan jauh lebih berat daripada takhta itu sendiri. Ia tak hanya mewarisi mahkota, tapi juga dosa-dosa politik yang panjang, luka rakyat dan hutang kehormatan kepada VOC. Dalam kondisi Mataram yang compang-camping, Amangkurat kedua membuat keputusan cepat dan dingin. Bersekutu lebih dalam dengan Belanda, yang bukan hanya meminta bantuan senjata, tapi juga pasukan untuk menggempur basis-basis pemberontak. Sebagai imbalannya, ia menyerahkan hak monopoli perdagangan, sebagian pelabuhan utama, dan pengaruh atas beberapa wilayah pesisir. Aliansi ini menghidupkan kembali kekuatan militer Mataram, tetapi mengorbankan kedaulatan. Banyak orang Jawa merasa dikhianati, namun sang raja muda tak punya pilihan. Warisan ayahnya adalah perang, dan ia harus bertahan agar Mataram tidak benar-benar lenyap. Trunajaya, pemberontak dari Madura yang dulu dielu-elukan rakyat sebagai harapan baru, akhirnya ditangkap. Ia diseret ke depan istana, dan meski sempat dipertimbangkan untuk diampuni, desakan VOC dan bangsawan membuatnya dieksekusi. Tahun 1679, Trunajaya mati, tapi luka pemberontakannya tetap hidup dalam memori rakyat. Amangkurat kedua lalu membangun ibu kota baru, Kartasura. Istana ini lebih defensif, lebih strategis, tetapi juga lebih dingin. Tidak lagi dihiasi kemegahan simbol,